Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan. Di sini saya ingin memberikan suatu presentasi tentang rekaman mengidentifikasi peluang dan pengembangan ide-ide dalam wirausaha. Di sini ada area fungsi bisnis yaitu konsultan properti yang dibuat pada tanggal 20 Maret 2021. Nama pelaksana itu saya sendiri, Muhammad Farhan. Di sini kita memiliki beberapa langkah dan kriteria dan juga rekaman hasilnya. Yang pertama itu ada identifikasi dan mengenali peluang. Nomor satunya itu prinsip untuk menarik peluang diidentifikasikan berdasarkan kualitas esensial. Prinsip ini memiliki beberapa ciri, yaitu untuk menarik peluang bisnis. Yang pertama itu ada atraktif, yang kedua tepat waktu, yang ketiga mengakar dan tahan lama. Yang kedua ada tren lingkungan bisnis, dia observasi untuk mengidentifikasi gap peluang bisnis dan ide-ide baru. Di sini saya memilih kekuatan ekonomi karena di tingkat ekonomi level pendapatan pola pengeluaran konsumen. Yang kedua ada kekuatan sosial, kecenderungan sosial budaya, perubahan demografi, apa yang dipikirkan oleh orang. Yang ketiga ada karakteristik personil wirausaha. Karakteristik personal wirausaha dapat mencakupi yaitu yang pertama faktor kognitif, lulusan sarjana ekonomi. Yang kedua ada jejaring sosial, aktif dan memahami sosial media. Kenapa saya memilih jejaring sosial aktif dan memahami sosial media? Karena di bagian properti ini, bagian jejaring sosial ini sangat penting untuk kami, karena di sini kami bisa berinteraksi secara sosial melalui media sosial dengan klien kami dan tidak perlu untuk berkontak langsung karena adanya pandemi seperti ini. Yang ketiga itu ada kreativitas atau memiliki kreativitas dalam bidang pengetahuan dalam bidang properti ataupun arsitektur. Karena bagian ini sangat penting, kita memiliki kreativitas dalam bidang ini untuk mengetahui bagaimana keinginan dan kebutuhan yang diperlukan oleh klien dalam memenuhi keinginan klien untuk mendapatkan properti yang ia inginkan dan yang terbaik. Yang keempat adalah masalah suatu sektor bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Di sini ada beberapa masalah. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Yang kedua ada investasi yang belum banyak berkembang di daerah. Sumber daya manusia ini karena saya memilih sumber daya manusia karena tidak beberapa orang memiliki kreativitas yang bisa di bidang properti ini, karena arsitektur ini sangat susah untuk dipelajari dan membutuhkan waktu yang agak lama untuk bisa mempelajari semua ini. Yang kedua investasi yang belum banyak berkembang di daerah. Kenapa saya memilih ini? Karena kita bisa berinvestasi melalui properti ini. Orang-orang bisa menanamkan saham melalui pembelian properti ini dan bisa dijual dalam jangka waktu yang selanjutnya atau jangka waktu tertentu nantinya. Yang kedua itu ada mencari gap di pasar dan membangun ide-ide. Di sini yang pertamanya ada metode diidentifikasi untuk membangun ide-ide bisnis. Yang pertama ada metode brainstorming dan kedua yaitu library and internal research. Brainstorming ini merupakan metode yaitu proses menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu, karena di masa pandemi ini gap pasar untuk ide bisnis ini sangat bagus. Yang kedua itu library dan internet research, yaitu untuk mengetahui di mana saja keunggulan untuk properti ini dan bisa menggunakan internet sebagai media untuk pencaharian. Yang kedua itu ada kesenjangan suatu produk atau jasa, identifikasi sesuai dengan konteks pasar. Kesenjangan suatu produk jasa, saya memilih di sini adalah kesenjangan kualitas. Di sini kenapa saya
memilih kesenjangan kualitas untuk merekomendasikan kepada klien untuk mendapatkan kualitas yang terbaik. Di sini saya akan merekomendasikan kepada klien bagaimana cara memilih properti atau suatu properti ini untuk mendapatkan kualitas yang terbaik. Di sini saya akan merekomendasikan apa saja yang menjadi kelebihan dari properti tersebut dan apa saja yang menjadi kelemahan dari properti tersebut. Yang ketiga yaitu ada strategi mengisi gap pasar atau identifikasi berdasarkan hasil analisa kesenjangan. Strategi gap pasar ini saya memilih penetrasi pasar, yaitu menjual lebih banyak produk di pasar yang ada. Jadi saya akan mempromosikan apa saja properti sesuai dengan kebutuhan dan finansial klien saya. Jadi saya akan mengonsultasikan kepada klien saya dan menyesuaikan sesuai dengan finansial dan mendapatkan properti yang terbaik. Yang keempat yaitu ada tipe ide-ide, diidentifikasi berdasarkan solusi-solusi yang ditawarkan. Jadi di tipe ide-ide ini saya dapat menyelesaikan masalah, memberi kenyamanan, dan memberi manfaat keamanan. Kenapa saya memilih menyelesaikan masalah? Karena di sini saya bisa memberikan suatu konsultasi kepada klien saya untuk mendapatkan properti yang terbaik. Dan kedua itu ada memberi kenyamanan. Karena di sini saya akan memberikan pelayanan yang 100% untuk klien saya, dan klien hanya tinggal menerima beres untuk bagian penerimaan dan penyerahan properti nantinya yang akan dibutuhkan oleh klien. Di sini dan memberi manfaat keamanan. Memberi manfaat keamanan ini saya menjamin bahwa properti ini aman untuk klien. Jadi properti ini tidak legal atau bisa dipertanggungjawabkan sertifikasinya. Yang kelima atau yang terakhir ini yaitu ada ide-ide bisnis produk jasa diidentifikasi untuk dikembangkan. Jadi di sini ide-ide bisnis yang diidentifikasi, saya mendapatkan beberapa ide ini yaitu untuk meningkatkan mutu kualitas properti yang akan dijual-belikan. Yang kedua, mengembangkan sumber daya manusia di daerah tersebut. Yang ketiga, memberikan kepuasan kepada klien. Yang terakhir, ya ini poin penting, memudahkan klien dalam memilih tipe rumah yang terbaik atau properti yang terbaik dengan harga yang maksimal, dengan harga yang murah, dan dengan properti yang terbaik juga. Sekian mungkin presentasi dari saya. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Di sini saya juga masih pemula, dan terima kasih sudah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.